Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Widiati Ananda. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini menjelaskan mengenai hubungan antara panjang sisi pada segitiga siku-siku. Jadi, Pitagoras ini menjelaskan hubungan antara panjang sisi pada segitiga siku-siku. Nah, di sini sudah saya buatkan segitiga siku-sikunya, segitiga A, B, C. Nah, Pitagoras ini menjelaskan hubungan antara panjang dari A ke B berapa, B ke C berapa, dan A ke C berapa. Nah, ini ada di dalam materi Pitagoras. Nah, bunyi teorema Pitagorasnya sendiri yaitu pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Nah, dari teorema tersebut dapat kita lihat dari segitiga ini, maka segitiga yang paling panjang adalah sisi mana nih? Yang A, B, atau C? Ternyata yang paling panjang adalah sisi C. Berarti C kuadrat sama dengan jumlah dari sudut penyikunya. Sudut penyikunya ada A dan B. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah bunyi dari teorema Pitagoras. Bisa kita tuliskan seperti ini. Berarti untuk mencari A kuadrat, maka kita bisa menggunakan C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Begitupun jika kita ingin mencari B kuadrat, maka kita bisa menggunakan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Itu adalah rumus singkat teorema Pitagoras. Selanjutnya, kita akan bahas soal. Di sini ada panjang dan lebar sebuah persegi panjang berturut-turut adalah 20 cm. Bukannya ini. Ini dia. Soalnya ini, suatu segitiga siku-siku memiliki sisi tegak AB, panjangnya 15 cm, dan sisi mendatarnya BC 8 cm. Berapa sentimeterkah sisi miringnya atau AC? Nah, untuk mengerjakan soal ini, karena sudah jelas di sini menggunakan segitiga siku-siku, berarti kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Nah, dari soal tersebut bisa kita gambarkan sebuah segitiga siku-siku di mana sisi tegaknya AB dengan panjang 15, sisi mendatarnya BC dengan panjang 8 cm. Berapakah sisi miringnya AC? Berarti yang ditanyakan adalah sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, untuk mencari sisi terpanjang dari sebuah siku-siku, maka berdasarkan teorema Pitagoras tadi, kita menggunakan rumus apa? Rumusnya yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, ini rumus Pitagorasnya. Berarti AC kuadrat, kita hilangkan kuadratnya menjadi AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AB kuadratnya berapa? AB-nya itu adalah 15. 15 kuadrat ditambah BC-nya itu 8, berarti 8 kuadrat. Akar dari 15 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat itu berapa? 15 kuadrat hasilnya ada 255, sedangkan 8 kuadrat adalah 64. Jika kita jumlahkan 255 ditambah 64, maka hasilnya adalah 289. Nah, jika sudah kita jumlahkan berarti kita tinggal hilangkan akarnya saja. Akar dari 289 itu berapa sih? Berdasarkan perhitungan, maka hasilnya adalah 17 cm ini. Jadi panjang AC-nya adalah 17 cm. Soal yang kedua, di sini ada panjang dan lebar sebuah persegi panjang berturut-turut adalah 20 cm dan 15 cm. Maka tentukanlah panjang salah satu diagonal pada persegi panjang tersebut. Nah, dari soal ini bisakah kita menggunakan teorema Pitagoras? Padahal di sini di soalnya sudah
Sangat jelas sekali bangun datarnya adalah bangun datar persegi panjang. Nah, ini sudah saya buatkan gambar persegi panjangnya dari soal tadi. Panjang dan lebar sebuah persegi panjang berturut-turut adalah 20 cm dan 15 cm. Maka kita bentuk dulu persegi panjangnya dengan panjang 20 cm dan lebar 15 cm. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakan adalah panjang salah satu diagonal. Berarti diagonal itu garis patah-patah yang biru ini. Nah, untuk mencari panjang diagonal ini, maka kita bisa lihat apakah bentuknya ini segitiga siku-siku. Dari panjang, lebar, dan garis diagonalnya ternyata membentuk sebuah segitiga siku-siku. Berarti kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras tersebut, berarti apa nih yang kita cari? Sisi A, B, C. Nah, sisi C ini adalah sisi terpanjang. Berarti jika kita mencari sisi terpanjang, rumusnya adalah C kuadrat ditambah sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya sebagai lebar dengan panjang 15 cm, sedangkan B-nya sebagai panjang dengan panjangnya 20 cm. Kita masukkan C kuadrat sama dengan A kuadratnya 15 cm kuadrat ditambah 20 cm kuadrat sama dengan C sama dengan akar dari 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. 15 kuadrat ini berapa? 15 kuadrat itu sama dengan 225 ditambah 20 kuadrat sama dengan 400. Tinggal kita jumlahkan saja. 225 ditambah 400 sama dengan 625. Nah, berarti panjang C-nya akar dari 625. Berapa akar dari 625? Ternyata hasilnya adalah 25. Maka panjang diagonalnya adalah 25 cm. Soal yang ketiga, sebuah tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada pohon. Jarak ujung bawah tangga terhadap pohon sama dengan 3 meter. Hitunglah tinggi pohon yang dapat dicapai oleh tangga. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita harus menggambarkan terlebih dahulu sebuah tangga yang panjangnya 5 meter dengan tangga yang panjang 5 meter. Tangga tersebut bersandar pada sebuah pohon yang jaraknya antara tangga dengan pohon adalah 3 meter. Berapakah tinggi pohonnya? Berarti bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ini kita sudah gambarkan. Jika kita perkirakan, maka bentuknya itu akan membentuk sebuah segitiga siku-siku dengan pohon sebagai bidang datarnya, jarak antara pohon dengan tangga dengan panjang 3 meter dan sisi miringnya yaitu tangga yang disandarkan kepada pohon dengan panjangnya 5 meter. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat apa yang harus kita cari. Ternyata yang harus kita cari adalah tinggi dari segitiga tersebut. Nah, berdasarkan rumus Pythagoras tadi, rumus dasarnya panjang sama kuadrat dari sisi terpanjang sama dengan 2 dari jumlah dari kedua sisi penyikunya. Nah, berdasarkan itu berarti 5 meter kuadrat sama dengan 3 meter kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, ini rumus dasarnya. Berarti bisa kita rubah. T kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Karena kita mencari tingginya. Berarti T sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 5 kuadrat itu berapa? 5 kuadrat adalah 25, sedangkan 3 kuadrat adalah 9. Berarti 25 dikurangi 9 hasilnya 16. Berarti tingginya akar dari 16. Berapa akar dari 16? Akar dari 16 adalah 4. Maka tinggi dari pohon tersebut adalah 4 meter. Menggunakan teorema Pythagoras kita bisa menjawab soal tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya sudah siapkan beberapa soal. Silahkan dikerjakan untuk melatih kemampuan kita. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.